Nomor 37, dua lampu masing-masing bertuliskan 10 watt 10 volt dan 20 watt 10 volt dipasang paralel pada tegangan searah 10 volt. Kemudian di sini ada 4 pernyataan. Pernyataan yang benar berkaitan dengan kedua lampu tersebut adalah, jadi pada soal nomor 37 diketahui ada dua lampu ya Dek ya. Lampu yang pertama spesifikasinya 10 watt 10 volt. Nah, dari data ini sebenarnya kita bisa menghitung berapakah hambatan dari lampu. Ya, masih ingat rumusnya? Kita review sedikit ya. Jadi ada yang namanya daya listrik. Nah, daya listrik itu simbolnya P. P itu rumusnya adalah V kuadrat dibagi dengan R. Sehingga untuk mencari R, rumusnya adalah V kuadrat dibagi dengan P. Nah, rumus ini kita gunakan untuk mencari hambatan lampu. Ya, tinggal kita masukkan ya. R sama dengan V kuadrat dibagi P. V-nya 10, berarti 10 kali 10. P-nya kebetulan juga 10 ya. Jadi R sama dengan 10 kali 10, 100 dibagi 10 sama dengan 10 watt. 10 watt, 10 ohm ya. Nah, satuan dari hambatan itu ohm. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Ini adalah lampu pertama. Berarti ini hambatan lampu pertama. Untuk lampu yang kedua, dengan cara yang sama, kita bisa menghitung berapakah hambatannya. Berarti R2 sama dengan 10 kali 10 dibagi 20. Ya, tegangannya 10, dayanya 20. 100 dibagi 20 sama dengan 5 ya. Berarti satuannya di sini ohm ya. Berarti R1-nya 10 ohm, R2-nya 5 ohm. Nah, kedua lampu ini dipasang secara paralel sehingga gambar rangkaian listriknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah R1. R1-nya tadi 10 ohm di paralel dengan R2 ya Dek ya. R2-nya tadi sudah kita hitung ketemunya 5 ohm. Kemudian kedua lampu ini dihubungkan dengan tegangan sumber arus arah 10 volt. Jadi nanti di sini ada sumber tegangan arus arah ya. Nah, ini 10 volt. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang pertama. Tegangan pada lampu 1 sama dengan tegangan pada lampu 2. Karena di sini ada dua lampu yang dihubung paralel dengan sumber tegangan 10 volt, maka tegangan pada lampu 1 sama dengan tegangan pada lampu 2 sama dengan tegangan sumber yaitu 10 volt. Ya. Ini adalah salah satu ciri dari rangkaian paralel. Jadi pernyataan 1 adalah pernyataan yang benar. Sampai sini bisa dipahami ya. Oh iya, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silakan untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk di-share ya ke teman-teman agar teman-teman kalian juga bisa menyaksikan video ini. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan nomor 2. Lampu 1 menyala lebih terang dibandingkan dengan lampu 2. Ini lampu 1, ini lampu 2. Lampu 1 hambatannya lebih besar dibandingkan dengan lampu 2. Nah, logikanya arus yang mengalir pada hambatan pertama atau pada lampu 1, berarti di sini ya, ini I1, itu nanti akan lebih kecil dibandingkan dengan I2. Karena arus itu berbanding terbalik dengan R, ya Dek ya. Ini sesuai dengan hukum Ohm. Jadi I itu sama dengan V per R. Saya tulis ini ya. I sama dengan tegangan dibagi hambatan. Kalau hambatannya besar, maka arusnya kecil. Kalau hambatannya kecil, arusnya besar. Nah, karena arus I1 lebih kecil daripada arus I2, ya, maka nanti logikanya P1 lebih kecil dibandingkan dengan P2. Dengan kata lain, lampu 1 nyalanya lebih redup dibandingkan dengan lampu 2. Jadi pernyataan yang nomor 2 ini adalah pernyataan yang salah. Lampu 1 mestinya menyala lebih redup dibandingkan lampu 2. Sekarang kita lanjutkan ke pernyataan yang ketiga. Hambatan lampu 1 lebih besar dari hambatan lampu 2. Nah, pernyataan yang ketiga ini adalah pernyataan yang benar. Ya, hambatan lampu 1 10 ohm lebih besar dibandingkan dengan hambatan lampu 2. Ya, 10 ohm dibandingkan dengan 5 ohm ya lebih besar 10 ohm. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 37 adalah 1 dan 3. Itu yang B. Untuk pernyataan nomor 4, ini pernyataan yang salah. Tadi juga sudah kita cek ya. Kita peroleh I1 kurang dari I2. Yang ini ya. Nah, tadi ada pembahasan yang menurut saya sedikit kurang ya. Jadi ketika I1 kurang dari I2, mengapa otomatis P1 kurang dari P2? Nah, kita review materinya sedikit lagi. Ini berkaitan dengan daya listrik. Tadi kita peroleh bahwa P itu berbanding lurus dengan V kuadrat berbanding terbalik dengan R.
Nah, sekarang bagaimana jika P dihubungkan dengan kuat arus listrik? Ternyata yang namanya P itu rumusnya adalah P sama dengan R kali I kuadrat. Ya, R itu hambatan, I itu adalah arus dikuadratkan. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa yang namanya daya listrik berbanding lurus dengan kuat arus. Kalau kuat arusnya besar, P-nya ikut besar. Kalau arusnya kecil, P-nya juga ikut kecil. Maka ketika I1 kurang dari I2, logikanya nanti P1 kurang dari P2. Ya, jadi alasannya ada pada rumus ini. Baiklah adik-adik, demikian tadi pembahasan soal nomor 37, jawabannya yang B ya. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di-subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan apabila nanti ada update video pembahasan soal yang terbaru. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai ketemu di video pembahasan soal nomor selanjutnya.